Assalamualaikum Kak Cindy, Waalaikumsalam. gimana kabarnya hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur. Oke Kak, mohon maaf banget nih ya kedatangan jadinya jadi mengganggu atas waktunya nih. Apa? Eh, ini kan momen baru melewati pasca duka nih Kak nih. Mm-mm. Perasaannya terus sekarang menjalani hari-hari sekarang gimana nih Kak nih? Ya, jadi sebetulnya memang yang namanya ditinggal orang yang tercinta, apalagi orang tua ya. Jadi kita OSICIS bertiga itu menganggap memang orang tua, terutama ayah dan ibu, kita panggilnya papa, itu adalah laki-laki nomor satu, cinta pertama kita. Iya betul. Jadi memang kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga pasti memang sedih lah, untuk selamanya juga sedih ya. Cuman kita memang saling menguatkan gitu. Jadi kadang sih kalau kita lagi, kan kita di rumah masing-masing ya, bertiga gitu. Jadi kalau udah ketemu kumpul, kita langsung happy lagi. Tapi kalau udah masing-masing di rumah, kadang lagi sendirian nih, jadi kita punya WhatsApp family yang isinya buat curhat-curhatan atau ada kegiatan apapun gitu. Kadang kalau lagi malam nih, entah Boki atau kadang Cindy sih biasanya ya, kita berdua itu suka, kok jadi keinget papa lagi ya, sedih Iya, lagi ya pas lagi sendiri. Cuman ternyata dari kita bertiga yang paling kuat itu si kita akuin, yaitu Ricis. Jadi Ricci. Ricis tuh suka ya udah, kita harus kuat kok gitu, papa udah tenang di sana, udah gak usah dibahas lagi. Oh Gitu iya. sih. Jadi karena kita kan bertiga cewek-cewek, jadi kadang ada yang ya baper-baperan, maksudnya kayak mudah tersentuh, mudah sedih. Ternyata di sisi lain Ricis juga orangnya tuh kuat banget, paling yang paling menghibur lah gitu. Dan kalau ibu itu tipenya memang di hadapan kita anak-anaknya itu kuat banget, mungkin kalau nangis di kamar sendiri gitu. Jadi Iya. kita saling menghibur, termasuk di komunikasi di WhatsApp family ya, di chat family. Terus juga Mbak Oki juga sih, jadi kita bertiga itu Mbak Oki juga yang paling gercep gitu ya. Jadi kita nggak, Mbak Oki nggak pingin kita sedih berlarut-larut, jadi ada planning ke depan. Jadi dalam minggu ini insya Allah kita sudah siapkan persiapan lah sama keluarga, orang-orang tertentu, sama suami juga, Iya. sama OSICIS mau ke Batam insya Allah. Oh gitu. Jadi kan insya Allah mohon doanya ya, mohon doanya teman-teman semuanya, insya Allah rumah yang di Batam yang udah papa bangun dari kecil, dari papa apa ya, dari kita kecil lah kan selalu direnovasi ya gitu. Jadi rumah itu insya Allah mau dibuatkan sebagai rumah Quran gitu, insya Allah mohon doanya. Nah maka dari itu sebelum diproses ke rumah penghafal Quran, kita semuanya mau ke sana untuk beres-beres dari baju-baju, kemudian mungkin album-album foto itu yang paling penting kata Ricis kan. Jadi kita mau mengamankan itu juga, mungkin untuk jadi kenang-kenangan juga. Mungkin akan ada dokumentasi juga di sana, seperti itu sih. Iya. Dan itu aja sih. Dan juga Mbak Oki juga ngajak kita setiap seminggu sekali yuk, minimal lah gitu, kita bareng-bareng nih OSICIS berziarah ke sana, ke tempat papa, almarhum papa. Terus juga alasan kenapa kita pingin rumah di Batam itu dijadikan sebagai rumah Quran, karena siapa tahu, bukan siapa tahu ya, maksudnya insya Allah itu Insya akan Allah. menjadi amal jariah ya, rezeki, Amin. pahala yang ngalir terus untuk orang tua, untuk papa, atau kita semua yang beda waktu aja ya. Kalau papa udah pergi duluan, siapa tahu nanti selanjutnya siapa lagi gitu. Jadi akan jadi ngalir terus lah insya Allah. Seperti itu sih harapannya. Iya. Dan jadi hiburan kita. Dan yang buat kita nggak, jangan sampai sedih berlarut-larut adalah saling mengingatkan bahwa papa kan pergi hanya untuk sementara gitu. Almarhum papa kan perginya kan insya Allah misalnya bisa ketemu lagi di surga semuanya gitu. Hidup sekarang itu cuma sementara aja. Jadi sebagai media kita untuk terus semangat ibadahnya dikencengin lagi, Betul. ngaji, sholat sunnah juga, puasa, sholat tahajud, biar kita bisa ketemu lagi di surga. Itu sih yang buat kita jadi motivasi gitu. Iya, itu kan bagian dari sedikit motivasi tuh kayak. Iya. Kalau pernah nggak sih kalian kan bertiga saudara perempuan semua nih, Iya. terus ibu juga kayak maksudnya kan menguatinnya, terus sharing-sharingnya gimana nih pas kan belum belum 7 hari juga nih maksudnya. Iya. Apakah ada cerita-cerita sedih yang masih teringat dari tempo lalu sampai sekarang akhirnya kalian, karena kan secara feel perempuan beda nih sama Iya, iya, laki-laki, betul. gimana tuh? Kalau cerita gini ya, jadi ibu itu memang cenderung lebih ke kalem, ya ke arah pendiam ya juga sih. Maksudnya kalau ada sesuatu yang bikin sedih, ibu nggak pernah mau cerita. Jadi ibu tipe yang kayak Ricis juga sih. Jadi ibu hanya mau sharing yang bahagia-bahagia aja. Jadi seakan-akan nggak terjadi apa-apa gitu kalau udah ketemu sekeluarga ya gitu. Paling biasanya kita cerita. Pas kemarin pernah banget pas kita lagi kumpul lagi bareng-bareng keluarga sama OSICIS juga,
itu ada di YouTube-nya Mbak Oki juga sih. Jadi Mbak Oki korek-korek nih kenangan apa nih yang sama papa dulu kan, kalau udah ngomong bertiga atau rame Iya. itu kan nggak sampai sedih berlarut kan, nggak sampai nangis gitu. Jadi kita happy aja ceritanya di situ. Kenangan yang biasa kita ungkit tuh kayak kenangan masa kecil. Jadi papa itu suka banget waktu kita masih SD lah gitu kan. Jam 9 malam suka ngajak kita anak-anak ceweknya untuk beli martabak deket rumah, pakai mobil Jeep kesayangan papa yang nggak ada AC-nya gitu. Itu kita udah seneng banget gitu. Terus juga kenangan-kenangan yang ternyata kita juga menyadari sosok papa ini yang sangat melindungi anak-anak perempuannya kan, yang sangat anak perempuan itu harus banget dijaga nih gitu kan, yang belum menikah misalnya. Jadi kalau udah maghrib misalnya harus anak-anak harus udah pulang, nggak boleh malam-malam gitu pulangnya gitu sih. Jadi masih banyak yang kita suka sharing-sharing bareng-bareng kalau udah kumpul gitu. Iya. Kak, ini kan Richie sendiri kan ada yang paling bontot nih bisa dibilang ya. Iya. Terus mungkin Richie sendiri kan masih kayak agak-agak traumatik mungkin ya kehilangan sosok bapak. Akhirnya kan masih sering menjadikan kayak nge-share konten mengenai kenangan bersama bapaknya. Itu kayak ada cerita tersendiri mungkin yang akhirnya tanggapan dari kakak-kakaknya sebenarnya masih kayak nge-share konten gitu masih layak nggak, perlu nggak sih, kan karena kan duka masih kan. Oh gitu. Jadi gini, memang kita dari dulu suka apa ya, kayak kegiatan sehari-hari, dokumentasi kegiatan sehari-hari seperti itu. Ya selama itu untuk tujuannya sebagai kenang-kenangan, dokumentasi keluarga, masih dalam batas wajar sih sebetulnya. Baik-baik aja sih sebetulnya kan, untuk kenang-kenangan juga gitu. Tapi sebagai kakak sendiri pernah ada nasihat khusus nggak sih ke Ricis gitu, jangan terlalu maksudnya menyebar konten yang kan secara belum lama nih bapaknya meninggal gitu tuh. Jadi gini, kita memang sekeluarga niat kita untuk misalnya ada kegiatan karena papa juga baru pergi ya gitu. Niat kita sebetulnya karena ada media nih yang bisa kita gunakan, siapa tahu untuk orang-orang di luar sana yang mengenal papa ataupun tidak, atau mengenal secara tidak langsung gitu ya, lewat media juga, lewat YouTube dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara kita memberikan informasi lewat YouTube misalnya ya, lewat media yang lain, itu bisa media membantu teman-teman di luar sana yang ikut mendoakan juga. Jadi kadang kita kalau buat video atau vlog gitu, kita sisipkan di dalam video itu mohon doanya yang sudah berkenan untuk mengirimkan Al-Fatihah. Kita sangat-sangat berterima kasih sekali karena sangat penting sekali ikut mendoakan dan juga saling menguatkan. Itu sih yang buat kita saling support dan Masya Allah gitu teman-teman semua di media sosial, itu sangat membantu sekali gitu. Oke, terus ada mengenai nih Kak, ini kan Ricis juga kan sebagai adik kakak nih mulai mendonasikan nih uangnya itu yang untuk apa tadi, itu yang rumah Al-Quran itu kayak itu patungan kalian sendiri apa bertiga atau masing-masing atau gimana sih Kak? Ya jadi memang Sedekah itu. Ricis itu adalah sosok yang apa ya, menurut kami itu sosok yang sangat-sangat baik sekali, loyal, dan juga tidak pernah memamerkan apa yang sudah dilakukan gitu ya, kayak bersedekah dan lain sebagainya. Jadi yang Ricis lakukan di vlog itu untuk kegiatan sehari-harinya, tapi di balik itu ternyata Ricis memang sedekahnya sangat luar biasa sih gitu. Jadi wow, itu menurut kita juga bagian dari ternyata memang rezekinya ngalir dari sedekah-sedekah itu, Masya Allah sih itu. Dan juga memang Ricis adalah donatur utama dari bukan pesantren ya, rumah Qurannya Rumah Tahfiz yang didirikan oleh Oki Setiana Dewi ya, sulung kita, namanya Maskanul Hufat. Itu adalah rumah Quran yang isinya penghafal Quran semuanya. Jadi Masya Allah itu rezekinya mungkin bisa ngalir dari situ. Dan juga niat Ricis juga semoga berkah hidupnya dan lain sebagainya. Jadi memang donatur utama. Jadi kalau saya dan Mbak Oki juga ikut membantu, tapi memang Ricis yang paling besar sih itunya ya, nominalnya, karena memang ya gitulah, dengan rezeki yang sangat-sangat Masya Allah gitu. Tapi Kak Cindy sendiri masih terngiang-ngiang nggak sih kalau setiap malam ataupun apa gitu? Masih. Iya, jadi apalagi Mbak Oki sih yang paling mewek sih bisa dibilang. Mbak Oki juga bilang gitu ya, karena mungkin Mbak Oki juga kan namanya sulung ya, pasti kalau ada apa-apa, misalnya ada adik-adiknya, ada perkara atau apapun itulah ya, itu papa pasti sama Mbak Oki itu udah ngomong duluan. Jadi udah saling curhat-curhatan lah, Pak gimana Pak, menurut papa begini-begini gitu. Jadi Mbak Oki tuh udah klop banget maksudnya kalau untuk curhat-curhatan gitu. Adik-adiknya juga jadi
ya kadang kalau lagi sendirian, kadang karena kita deket juga ya Ricis bertiga, jadi kalau curhat pasti langsung di chat grup family itu, kok sedih ya, keinget lagi gitu. Jadi ya gitu, tapi langsung dibalikin lagi sama Ricis, udah sibuk lagi yuk kegiatan yang lain gitu sama Ricis. Tapi sosok papa itu lebih dekat ke siapa kak kalau di Nah, rumah? ya, jadi papa itu tidak pernah membeda-bedakan atau tidak pernah pilih kasih untuk ketiga putrinya. Maka dari itu kayak kalau papa lagi di rumah Ricis, kadang telepon dulu nih, telepon Boki. Yang ditanya itu kabarnya Ricis sama Cindy gitu. Oh. Terus telepon Cindy misalnya, ditanya kabarnya Ricis gimana loh, papa kan telepon Cindy misalnya gitu ya, bercanda-bercanda. Iya, tanya aja kabarnya gitu, kabar yang Boki gimana. Jadi papa suka mengingatkan, suka paling pokoknya papa itu adalah sosok yang tidak ingin ketiga putrinya itu berantem lah gitu ya. Kalau misalnya saudara kandung kan ada aja cekcok-cekcok misalnya, tapi papa tidak ingin OCD seperti itu anak-anaknya. Jadi sangat-sangat didikan yang sangat buat kami selalu kami ada di hati kami lah gitu. Iya. Kalau lagi main ke rumah gitu kan katanya Ricis juga dengar-dengar masih trauma nih kak nih, keluar masuk kamar takut segala macem tuh kak ya. Kira-kira tuh kayak sempat ada curhat khusus nggak sih ke kakak-kakaknya? Maaf sebentar ya. Oh iya, iya. HP-ku. Oke. Oke. Mengenai tadi ini kan nih, maaf ya agak jadi keselak dikit nih. Tadi kan misalnya kalau misalnya lagi di rumah terus ngumpul kan Ricis masih kayak ada traumatik kayak masuk kamar segala macam, mungkin mengenang sosok almarhum atau apa tuh. Pernah ada nggak curhat-curhatan ke kakak-kakaknya nih? Betul. Pernah banget. Jadi papa ini sering sih pindah-pindah ya, kadang ke rumah Ricis, ke rumah Boki, ke rumah saya. Tapi memang paling sering tinggalnya itu lamanya itu di rumah Ricis. Karena pertama yang belum berkeluarga kan Ricis ya gitu. Jadi papa pingin banget melindungi anak yang bongsornya ini, bongsor ya, yang bungsu ya gitu. Nah terus juga yang kedua, Ricis sering banget bilang di grup ya, di grup chat family kita, papa sering banget lewat tangga gitu kan, ada tangga yang rumah Ricis tuh ya, yang pas ke atas ke kamarnya itu. Jadi kalau Ricis udah mulai syuting nih sama tim Ricis, biasanya papa suka nongol di tangga gitu, dek lagi syuting ya gitu kan. Jadi iya kenapa, ikutan dong. Jadi makanya papa sering banget di YouTube-nya Ricis, karena papa suka banget sama apa ya, suka bercengkrama. Papa itu sifatnya nurun banget ke Ricis, jadi kalau udah depan kamera on cam banget, suka banget kelawak. Terus kalau berbaur sama semua kalangan, semua sampai hostnya si Ricis ya, tim security, kemudian teman-teman tim Ricis, bahkan yang apa ya, abang-abang bakso misalnya itu juga tetangga semuanya. Jadi papa suka berbaur. Kadang kalau lagi main ke rumah Ricis, saya juga kadang suka nyeletuk. Biasanya kalau di rumah Ricis papa suka di kursi pijit, kata adik juga, kita panggil adik ya. Ricis juga bilang iya papa suka banget di kursi pijit sambil cucu-cucunya itu lewat-lewat kan, ada Mariam, Khadijah, Ibrahim, Yusuf gitu. Tangga sama itu kan kamarnya Ricis di atas itu dekat sama kamarnya papa. Jadi memang kalau lewat tuh kadang keinget lagi. Tapi Ricis termasuk yang kuat banget sih, karena Ricis kalau Bauki kan belum berani untuk masuk ke kamar papa yang di rumah Ricis ya. Nah, apalagi lihat foto-fotonya, kalau Ricis itu kuat banget, justru malah diliatin, diciumin bantal-bantalnya gitu. Itu sih menurut saya. Iya. Terus Kak Cindy sendiri misalnya kalau lagi mengingat sosok almarhum gitu, apa yang Kak Cindy lakukan, misalnya berdoa bareng-bareng kah atau gimana? Mas? Hah? Bocor nggak ya? Apa mau jeda dulu aja ya? Nunggu aja. Mau jeda dulu. Kamera roll. Ya. Oke, Kak lanjut mengenai sekarang Kak Cindy nih. Kalau misalnya masih merasa kayak sedih gitu tuh mengingat almarhum, apa sih biasanya hal-hal yang terkecil gitu, apa doa bareng atau gimana? Hal-hal yang kecil yang bisa bikin sedih ya. Kemudian gimana cara bangkit gitu ya. Betul. Jadi itu seperti saat kita bertiga, pas kita di rumah masing-masing udah nggak ada kegiatan, biasanya malam-malam tuh curhat-curhatan di grup family. Tapi kalau yang buat kita semakin bikin bangkit, karena papa semasa hidupnya selalu orang yang periang, sangat ceria, tidak pernah menunjukkan air mata di depan anak-anaknya, nggak pernah menunjukkan kesedihan, atau misalnya kalau ada masalah itu papa tetap terlihat kuat, tegar gitu. Bahkan papa kan emang punya penyakit jantung ya, jadi kalau di ronsen dulu itu ada kardiomegali namanya, pembekakan jantung, pembesaran jantung. Bisa karena hipertensi yang sudah lama gitu. Makanya jantungnya itu capek nih ibaratnya ya, berdegupnya capek, kemudian ototnya membesar, otot jantungnya seperti itu, dan kemana-mana.
Tapi papa nggak pernah mengeluh kayak misalnya jalan, bahkan dulu udah lama banget sih jalan ke mall misalnya ya sekedar keliling cari makanan aja gitu, itu udah ngos-ngosan banget, udah sesak nafas banget kayak gitu. Tapi yang saya lihat papa itu nggak pernah ngeluh kayak aduh capek, aduh sakit nih dadanya gitu, aduh pusing, aduh gitu ya, nggak pernah. Maka dari itu yang buat kita semakin kuat, walaupun misalnya papa udah tenang gitu ya di sisi Allah gitu, kita nggak mau buat papa sedih dengan cara menunjukkan mewek, misalnya sedih berkepanjangan, malu gitu, ada rasa malu tersendiri, khususnya saya juga. Jadi kalau saya udah mulai sedih, enggak, aku harus kuat, harus tegar, karena papa nggak suka ngeliat anak cewek nih, anak perempuan kok lemes gitu ya, anak perempuan kok cengeng, harus kuat gitu. Itu yang papa ajarin ke kita bertiga. Makanya kenapa Ricis juga salah satu yang paling apa ya, kecowok-cowan juga sih paling suka sport, maksudnya suka manjat tebing gitu kan, berkuda, sampai jatuh pun Ricis hayo aja lagi, hajar lagi, lompat ke laut dan lain sebagainya. Itu juga didikan dari papa supaya misalnya kuat, dan juga papa juga disiplin juga. Jadi kayak tidur harus cukup. Dulu masih kecil itu jam 9 malam udah harus tidur nih anak-anak perempuannya gitu. Iya. Kalau misalnya larut dikit setengah 10 langsung ayo tidur, Ria, adek tidur, Mbak Oki tidur gitu. Akhirnya kita tidur bertiga. Terus juga semuanya tujuannya disiplin. Jadi kalau tidurnya cukup, harus olahraga juga. Kita seminggu sekali suka berenang, masih kecil, tujuannya biar nggak sakit. Kalau nggak sakit kan jadi kuat juga gitu. Jadinya itu yang kita bawa sampai sekarang. Kalau nangis berkepanjangan kan juga buat papa sedih, di lain sisi lain akan gampang sakit juga. Apalagi kalau udah nangis-nangisan, nggak mau makan lagi kan, itu akan menyiksa diri. Jadi kita harus bangkit lagi. Papa nggak suka kalau lihat anak-anaknya itu lemah seperti itu. Jadi kita harus bangkit terus gitu. Mengenai kesedihan Ricis mungkin kayak ditinggal almarhum, pernah ada nggak sih akhirnya Ricis pengen melangsungkan untuk segera mendapat jodoh, terus curhat ke kakak-kakaknya nih, maaf nih kak nih, mungkin ada curhat-curhatan gitu nggak sih terakhir Dari papahnya? dari Ricis, terus Dari Ricis. terus mungkin ada titipan papanya untuk ayo dong Ricis segera. Iya, pertama karena Ricis juga orang yang tertutup ya, jadi nggak pernah sih ada cerita tentang aku harus cari jodoh nih secepatnya, enggak. Jadi Ricis tuh orangnya legowo juga. Ya selama mungkin jodohnya belum datang ya ikhtiar aja gitu ya, ikhtiar terus dengan berkarya di bidang content creator misalnya, seperti itu. Terus juga kalau dari papa sendiri, memang yang pernah papa wasiatkan mungkin ya, atau pesan yang kalau ke saya pribadi sih emang, dan itu sering banget sampai saya ya pak dulu itu, papa selalu titip, saya dipanggil Bania, cariin ya, tolong cariin buat adek gitu. Kalau saya dokter, jadi papa pinginnya ya kalau bisa kalau ada dokter ya coba aja cari kenalan gitu. Kadang dulu saya sampai cari ke grup-grup dokter juga, siapa yang jomblo gitu, kadang saya seperti itu. Sampai saya juga kok nggak ketemu ya, biasanya udah nikah semua kan kalau udah dokter yang udah seumuran dengan saya, seperti itu. Intinya papa pingin yang tolong cariin yang baik, kemudian ya sama lah seagama, bertanggung jawab, seperti itu. Karena Ricis butuh sekali pendamping gitu ya kalau misalnya udah saatnya lah, seperti itu. Oke kak, terakhir nih kayak mengenai rumah Al-Quran itu kak, nanti gimana tuh kak proses kedepannya, terus pembagiannya gimana tuh ke anak-anak perempuan untuk mengurusnya gitu. Iya, jadi insya Allah karena rumah yang di Batam yang sudah papa bangun dan renovasi berkali-kali itu akan menjadi sebuah rumah Quran insya Allah. Bertiga sih, jadi kita akan kita akan usahakan dan proses dan mengurusnya bersama-sama. Jadi keluarga besar juga sih, dan juga semuanya harus saling kontribusi juga sih bertiga. Tapi mungkin akan paling berperan utama dari Mbak Oki sendiri, karena Mbak Oki yang udah punya pengalaman di rumah Quran ya, dan akan dikembangkan di daerah Pulau Batam juga, di kota Batam. Dan kalau nggak salah kemarin ada namanya tuh Rumah Quran Sulianto, kalau nggak salah ada nama papahnya juga, untuk mengenang juga, seperti itu. Oke, terakhir dong kak, boleh doa pesan terakhirnya untuk almarhum, dan semoga gimana untuk biar pada mendengarnya terus mendoakan ikut juga nih kak. Iya, baik. Jadi teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, terima kasih yang sudah ikut mendoakan almarhum Papa Sulianto bin Sastro Martoyo dari awal sampai sekarang, sudah mengikuti berita-beritanya. Semoga doa-doa yang teman-teman semuanya udah ucapkan dengan tulus dan ikhlas dibalas sama Allah dan diberi keberkahan, dilindungi Allah. Pokoknya mohon doanya untuk kita semua, dan juga Osicis terima kasih supportnya untuk kita bertiga. Itu sangat berarti banget untuk kita semuanya, dan teman-teman semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih kak.